Selamat pagi, Glenda. Selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini kita akan membahas mengenai banking sektor. Ini ada update untuk bulan April. Jadi kalau kita melihat secara industri, ini pertumbuhan kredit di bulan April itu melambat ke 8,1%. Ini jauh lebih rendah dibanding Maret kemarin ya, 9,9%. Ini kenapa? Ini ada dua hal. Yang pertama, memang di bulan April ini pertumbuhan kredit emang melambat. Yang kedua, itu di bulan April tahun lalu itu high base. Karena kalau kita ingat tahun lalu, itu ada kenaikan komoditas yang cukup signifikan seiring dengan perang Rusia tahun lalu. Sehingga kalau kita lihat bulan April tahun lalu itu untuk kredit di sektor mining itu bisa tumbuh sampai 50% secara year on year. Jadi ini menciptakan high base yang cukup tinggi untuk tahun ini. Nah, kalau kita melihat di chart sebelah kiri, ini dari tiga kategori loan, ini seperti investment, working capital maupun consumer, ini tiga-tiganya menurun. Jadi ini memang pertumbuhan kredit bulan April ini memang melambat. Kemudian kalau kita lihat di chart sebelah kanan, sebenarnya angka PMI manufacturing kita ini sebenarnya meningkat di bulan April. Ini angkanya menjadi 52,7, ini lebih tinggi dibanding Maret 51,9. Secara overall sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita masih cukup baik, cuma karena emang high base di tahun lalu. Jadi kelihatan loan growth ini turunnya cukup signifikan. Kemudian kalau dari sisi deposit ini juga melambat sedikit di bulan April, ini menjadi tumbuh 6,8% dibanding Maret kemarin 7%. Kalau kita melihat di chart sebelah kiri, ini untuk current account ini meningkat sendiri 14,8%, sedangkan untuk saving dan time deposit ini menurun. Kemudian kalau kita lihat dari sisi LDR, ini ada sedikit kenaikan di bulan April, ini menjadi 80,8% dibanding Maret 80,5%. Ini karena memang pertumbuhan kredit masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan deposit. Kemudian kalau kita lihat dari sisi suku bunga, ini semua tenor deposit itu mengalami kenaikan sedikit dibanding bulan Maret. Ini kita melihat bahwa memang walaupun secara likuiditas di banking system ini masih melimpah, tapi ada ketidakseimbangan likuiditas antara masing-masing bank, sehingga ini menciptakan kompetisi untuk funding. Sehingga ini membuat deposit rate ini bulan April masih ada sedikit kenaikan. Nah, kemudian kalau dari sisi lending yang chart sebelah tengah dan kanan, ini dua-duanya masih menunjukkan penurunan deposit lending rate sendiri. Kemudian kalau kita lihat result dari 4 bank besar seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI, semuanya masih tumbuh cukup positif, walaupun ini kita lihat melambat dibanding bulan Maret kemarin. Jadi BCA ini tumbuh 34% secara year on year, kemudian BRI tumbuh 18%, Mandiri tumbuh 21%, dan BNI tumbuh 14%. Nah, kalau kita lihat dari sisi top line-nya, interest income, kita melihat ada perbedaan yang sangat signifikan antara bank yang fokus ke corporate, seperti BCA dan Mandiri, dengan bank-bank lain seperti BRI. Nah, kita melihat BCA Mandiri, ini interest income bisa tumbuh sampai di atas 20%. Ini kenapa? Karena emang mereka fokusnya di corporate, itu floating rate loan. Ini membuat mereka bisa menikmati kenaikan interest rate yield mereka. Kemudian interest expense ini juga naik cukup signifikan semuanya. BCA tumbuh 33%, BRI, Mandiri, BNI tumbuhnya di atas 50% semuanya, karena kalau kita ingat sejak bulan Oktober tahun lalu, bank-bank BUMN ini seperti BRI, Mandiri, BNI itu mendapatkan likuiditas yang sangat besar efek dari penyaluran dana kompensasi pemerintah ke bank BUMN, di mana ini mengalirnya ini ke bank-bank BUMN ini, sehingga mereka mengalami kenaikan interest expense yang cukup tinggi. Kemudian kalau dari sisi provision expense, ini BCA terus mengalami penurunan, kemudian BRI ini satu-satunya yang masih mengalami kenaikan. Sedangkan bank-bank lain seperti Mandiri dan BNI ini terus mengalami penurunan beban provisi. Nah, jadi secara overall kalau kita lihat result per April ini, semuanya ini inline dengan estimasi kita. Hanya kalau dibandingkan dengan konsensus, ini BCA sendiri ini ada di atas ekspektasi konsensus. Jadi emang BCA ini kinerjanya cukup baik. Yang terbaik saat ini dibandingkan 3 bank yang lain. Kemudian yang kedua ini juga Bank Mandiri, ini kita lihat masih cukup bagus ya.
Jadi overall kita masih maintain overweight di sektor banking, namun kita juga cukup hati-hati karena kalau kita melihat ada tekanan yang cukup tinggi di beban bunga dan juga beban provisi kita melihat ada cenderung mengalami kenaikan di bulan April ini. Jadi topik kita tetap di BCA dan Mandiri karena kita melihat bahwa mereka harusnya akan bisa perform lebih baik dibanding yang lain. Sekian dari saya, makasih.